Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sebi Hakim dengan NIM 220516640. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya dan juga sejarahnya dengan metode yang sudah saya rencanakan. Jadi silahkan ditonton dan dinikmati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Indonesia. Bahkan akhirnya jadi pusat kebudayaan. Cuman untuk belajar lengkapnya nanti kita akan pelajari lewat PPT tersebut. Cuman kita ambil dulu deh, kenapa hari ini kita harus belajar sejarah. Nah, kita lihat di next selanjutnya ya. Kenapa sejarah? Teman-teman yang di belakang mungkin Angga di belakang sana mau jadi polisi, Ridwan mau jadi pengusaha, Evin mau jadi pengusaha bisnis, Grace mau jadi imam, Itu mau jadi dokter. Nah, tapi di sini memang itu semua adalah usaha yang mulia, adalah profesi yang mulia. Cuman sejarah, keindahan, puisi, romance, film dan lain-lain itu adalah tujuan hidup. Nah, akhirnya kita akan di sini bahas sejarahnya. Jadi dalam sejarah kita akan bahas tentang pemikiran, kebudayaan, bahkan ide-ide mereka. Oke, yang pertama akan kita bahas tentang ini. Kenapa kita tahu Sriwijaya? Nah, ada 14 sakti penting di Sriwijaya. Yang pertama ada Tudukan Bukit, Talangkuo, Telaga Batu, dan Bukit Siguntang. Jadi masing-masing ini menjelaskan bagaimana kehidupan di kerajaan Sriwijaya tersebut. Jadi ada Telaga Batu, di sana ia menjelaskan tentang bagaimana ada peperangan dan pertumpahan darah di kerajaan Sriwijaya. Nah, proses yang lainnya saya kasih tugas ke teman-teman semua untuk cari. Nah, jadi ini ada namanya asal mula Sriwijaya. Asal mula Sriwijaya dia ada di Sumatera Selatan. Kalau kita tahu ada yang namanya asal pempek. Tahu asal pempek dari mana? Palembang. Dia asalnya dari Palembang. Nah, dia didirikan oleh Dapunta yang Sriwijaya Nasa. Nah, ini juga alasan kenapa kerajaan-kerajaan ini bisa sangat maju dibandingkan kerajaan-kerajaan Indonesia lainnya. Dan itu juga sepertinya jadi pelajaran-pelajaran buat negara lain adalah multikulturalisme. Ada yang bisa artikan nggak arti multikulturalisme di sini? Multikultur. Ya betul Pak kami tahu kalau itu. Multikultur. Nah, coba Jul, artikan Jul. Jadi saya menjelaskan multikultur itu setahu saya banyaknya pertukaran budaya gitu. Jadi misalkan dari negara Indonesia, Cina dan segala macam Pak yang menjadikan ya begitulah Pak. Oh ya, makasih ya Jul ya. Nah, jadi salah satu kita kenapa juga tahu ada kerajaan Sriwijaya ini, dia ini kerajaannya kan sangat terbuka nih untuk para biksu-biksu, pelajar-pelajar agama. Nah, akhirnya ada yang namanya biksu yang namanya Ising. Ising, namanya Ising. Ya, jadi namanya Ising. Nama biksunya Ising. Ini ada yang namanya Ising. Jadi dia pernah nulis tentang kerajaan-kerajaan yang dia lewati. Salah satunya adalah Sriwijaya. Nanti akhirnya pada Sriwijaya di Sangcola dia juga menulis tentang itu. Nah itu namanya Ising ya. Ya jangan pakai salah. Nah kalau beberapa minggu lalu Ibu Tiara pernah bahas kan tentang lagu ini. Dia sempat dengarkan ke kalian. Mungkin saya mau dengarkan sedikit tentang kalian. Lagu ini berisi lirik-lirik. Nanti lirik-liriknya kita bahas. Kita tonton sekupas dulu ya. Ini apa?
Jadi kalau kalian lihat lagu ini diciptakan bukan zaman dulu, cuman dia pakai alat yang dulunya ada. Jadi lagu ini sebenarnya modern nih. Kenapa penting dan kenapa berkaitan dengan Sriwijaya? Karena lagu ini lagu khas Sumatera Selatan, di mana digunakan untuk di mana digunakan warga-warga di sana sebagai lagu daerah, terus digunakan mereka sebagai nostalgia bagaimana dulu Kerajaan Sriwijaya itu menyatukan Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan kejayaan-kejayaan itu mereka kenang di dalam lagu ini. Makanya kalau mau belajar sejarah, lagu ini sangat berkaitan sekali gitu. Nah ada juga yang namanya kerajaan, dia juga disebut sebagai kerajaan seribu biksu. Jadi kerajaan ini berkembang sebagai pusat perkembangan agama Buddha. Seperti saya bilang di awal, ini sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Nah, jadi tokoh-tokoh guru besar seperti itu, Mahaguru Sakyarti itu pernah tinggal di Sriwijaya untuk belajar. Nah, habis ini kita akan ada praktek, kita akan menjadi contoh seperti biksu. Tapi ada beberapa orang saja di depan sini. Cuma sebelum itu saya ingin buka sesi pertanyaan, satu orang aja. Siapa yang mau bertanya? Nggak ada, oke, kita tutup. Jadi kita langsung praktek aja ya. Mungkin beberapa orang maju, mungkin 10 kali ya di depan ini kita akan meditasi bergandengan tangan. Mungkin saya pilih Ridwan, Arun, maju duluan. Nah, Ridwan pilih Wan, mau meditasi sama siapa Wan? Sama Jul, maju Jul. Saya ini anak badan Pak. Oh ya, enak banget ya. Sama saja guys, harus maju guys. Dan marah-marah Pak. Ya itulah namanya belajar kawan. Iya. Harus dengan keras saja. Kalian pilih, kekerasan. Pilih 3 orang lagi. Reva lagi. Dari saya Andres. Silakan Reva, terus. Farina. Menjelaskan Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya lagi nggak bisa. Waduh, pilih. Kamu dulu. Satu lagi Grace, sama lawan satu lagi. Ada ya lo? Ayo, Wan sama Ridwan nih. Ayo pilih satu. Siapa ini? Ervin. Ervin Pucoro. Yang laki perempuan ya, yang laki berarti. Ya Pak. Ya, lanjut ya berarti. Oh, yang ini ya. Ya. Nah, jadi kalian duduk semua ya di bawah ya, duduk semua. Ya, duduk melingkar. Nah, jadi kita akan meditasi nih. Ya. Jadi saya lebih begini Pak. Apa? Nanti kalian bisa pegang tangan begini, kiri kanan. Hah? Iya, kiri kanan gitu. Iya. Ya benar ya. Enggak, kan buat pegangan tangan dalam itu begini meditasi. Iya, betul. Coba dipil. Bapak di tengah. Pegang. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Ketika orang-orang Buddha itu atau Hindu meditasi, mereka merasa nyaman, walaupun kan yang tenang adalah pikiran mereka. Jadi walaupun di kelas ini ribut, tapi kan harus merasa tenang dulu di situ. Nah, jadi kita coba ya. Nanti ketika saya panggil kalian, baru kalian buka mata ya. Jadi kalian buka mata selama itu, oke? Bisa nggak? Tapi kita tes dulu, coba sekali nanti buka mata terus tutup mata lagi. Bisa tenang gitu Pak. Tutup mata. Pegang matanya kawan. Tutup mata. 1,
dipukul. 2, 3. Ribut. Nah, coba bangun. Ya kan nggak boleh ikutin omongan saya. Jadi kalian kalau diam kan yang ada adalah pikiran kalian kan. Jadi sekitar kalian kan nggak anu kan. Kamu juga jangan intip beres, nggak apa-apa kok. Jangan kamu. Ya Anda jangan intip. Ya. Ya, jadi tutup pejam mata ya. Oke, kita pulang. Ya. Nah, selamat menikmati kawan-kawan. Semoga dengan video micro teaching saya ini bisa menjadi acuan untuk mengajar murid di sekolah nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat.